Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial mengenai bagaimana cara mengupload tugas dari study group ini melalui GitHub. Oke, sebelumnya ini akan ada 3 bahasan, yaitu yang pertama itu login ke dalam GitHub itu sendiri, lalu yang kedua membuat repositori tugas, dan yang terakhir itu adalah mengirimkan tugas ke dalam repositori. Oke, aku bakal masuk aja ke langkah pertama nih. Yang pertama, kalian buat terlebih dahulu ke dalam browser kalian. Bebas menggunakan browser apa aja. Setelah itu, kalian ketikkan di dalam pencarian tuh GitHub. Nah, lalu kalian masuk. Nah, apabila kalian posisinya sudah melakukan login ke dalam website GitHub, posisinya akan seperti ini. Namun kalau kalian belum melakukan login, langkah pertamanya adalah kalian setelah masuk ke dalam menu sign in, lalu masukkan username dan password. Apabila kalian ternyata belum memiliki akun dari GitHub itu sendiri, kalian bisa membuatnya langsung dari halaman pertama GitHub. Oke, setelah kalian masuk ke dalam laman ini, langkah selanjutnya adalah kalian membuat repository. Langkah pertama adalah tekan tombol plus ini, lalu new repository. Oke, di dalam menu ini, langkah pertama adalah kalian memberikan nama dari repository itu sendiri. Sebagai contoh, ini akan aku gunakan nama study group iSmile 2020. Untuk description ini bebas ya. Misalnya aku kasih contoh, ini merupakan repository dari study group iSmile iSmile 2020. Oke, untuk privacy ini bebas mau public atau private. Namun lebih baik public agar kami bisa melakukan pengecekan terhadap tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan. Lalu kalau sudah, kalian initialize this repository with readme. Lalu langkah terakhir adalah create repository. Oke, repositorinya sudah aman ya. Nah, kita lihat di list. Untuk login berarti sudah. Untuk membuat repository sudah. Lalu langkah 3 adalah mengirim tugas ke dalam repository. Langkah pertama, kalian persiapkan dulu file yang akan kalian upload itu yang mana. Nah, untuk contoh ini aku ada 2 file nih, ada 2 folder. Jadi ada tugas minggu pertama dan tugas minggu kedua. Di dalam folder ini adalah kode yang akan dikumpulkan. Contohnya ini di dalam kode ini tugas 1.py isinya adalah tugas minggu, output dari tugas minggu pertama. Untuk strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada pertama, kalian buat dulu folder yang diberikan nama tugas minggu pertama atau tugas minggu kedua dan seterusnya. Di dalam folder itu baru kalian masukkan file dari tugas yang bersangkutan. Oke, kurang lebih seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kalian add file, lalu upload file. Nah, di dalam menu ini, kalian buka lagi Explorer-nya dan kalian tarik folder tugas yang akan kalian kumpulkan ke dalam kotak berikut. Nah, setelah pengumpulan tugas selesai, ada add file via upload. Nah, ini merupakan nama dari commit yang akan kita buat. Contohnya ini, aku kasih nama update tugas minggu 1. Nah, kalau misalnya kalian menjelaskan lebih rinci lagi, kalian bisa menjelaskan di dalam kotak ini. Kalau sudah, kalian ada 2 pilihan ini, commit directly to master branch dan create new branch. Karena study group ini istilahnya dimudahkan seperti itu, kita menggunakan yang master branch saja. Setelah itu kita akan change. Oke, kita lihat ya. Berarti untuk tugas minggu pertama sudah berhasil kita upload. Lalu untuk pengumpulannya sendiri yang akan dikumpulkan ke dalam Google Form atau media yang akan diberikan nanti, itu yang mana? Yang akan dikumpulkan itu merupakan bukti komitnya, bukti checkpointnya. Untuk melihat bukti checkpointnya bisa masuk ke sini.
Lalu, nah ini. Kita ceritanya mau mengumpulkan tugas yang minggu pertama. Kita masuk ke sini. Nah, ini bakal kelihatan nih. Yang kita kumpulkan tuh apa aja. Ini dalam contoh nih, kita mengumpulkan tugas 1.py, di dalamnya itu ada output dari tugas minggu pertama. Seperti itu. Kita kumpulkan ininya, linknya. Lalu misalnya nih, ini misalnya Google Form-nya. Nanti kita pasti aja biasa. Lalu kalian kumpulkan. Nah, itu sudah bisa dianggap tugas kalian sudah berhasil dikumpulkan. Nah, biar nggak bingung, aku kasih contoh lagi sekali. Ini misalnya sekarang aku mau ngumpulin tugas minggu kedua. Sama seperti tadi, masuk ke laman repository, lalu masuk ke dalam upload file. Nah, di sini aku tarik lagi nih. Untuk yang minggu kedua, aku ceritanya ada tugas 2.py, isinya tugas minggu kedua. Nah, aku tarik. Setelah selesai, aku kasih nama nih. Untuk nama checkpoint yang akan dibuat, ini misalnya update tugas kedua. Lalu ini deskripsinya, misalnya kalian mau menjelaskan lebih rinci lagi. Untuk branch-nya kita pakai yang master aja, lalu commit change. Nah, branch yang telah kita buat telah selesai. Nah, sama seperti tadi, yang dikumpulkan itu merupakan bukti dari checkpoint atau dari commit yang kita buat tadi. Kita masuk saja ke sini. Nah, lalu kita cari tuh bukti yang mau kita kumpulkan yang mana. Sebagai contoh ini, kita update tugas kedua. Nah, ini kelihatan ya, kita ceritanya nge-update tugas minggu kedua. Nah, kita copy nih linknya, lalu kita kumpulkan ke Google Form atau media pengumpulan tugas lainnya. Oke, mungkin untuk tutorialnya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin mempelajari Git version controller lebih dalam lagi, karena ini sebenarnya ini cuma yang didemokan hanyalah kulitnya aja, benar-benar kulitnya aja, kulit luarnya. Kalau kalian mau lebih mendalami lagi, kalian bisa mengunjungi link yang akan diberikan nanti. Belajar Git gak pakai report. Nah, kalian bisa mengunjungi link yang akan nanti diberikan nanti. Nah, ini tutorialnya lumayan lengkap dan singkat. Lalu kalau misalnya kalian mau ingin melihat tutorial berbentuk video, kalian bisa melihat web programming Unpas. Lalu mencari playlist Git and GitHub ini. Nah, di sini nanti bakal dijelaskan lebih dalam lagi tentang apa sih itu Git, apa itu GitHub. Sehingga kalian istilahnya nggak cuma ngerti kulitnya aja, tapi mengertilah paling nggak bagian tengahnya dikit. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.